Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan satu kelompok saya akan menjelaskan web dinamis yang telah kita buat. Saya akan mencobanya melalui websitenya karena saya sudah menghostingnya. Jadi bisa diakses melalui internet. Nah, ini adalah tampilan awal dari website kami. Kita bisa masuk sebagai pengunjung, penulis, dan admin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan saat kita masuk sebagai pengunjung. Nah, saat kita mengklik pengunjung, kita akan melihat artikel-artikel, semua artikel yang ada di website ini. Dan untuk mencari artikel tertentu yang ingin kita temukan, kita bisa menggunakan search box yang ada di sini. Lalu di sini juga disediakan page categories, di mana saat kita mengklik page tersebut, maka artikel-artikel yang ada di website ini ditampilkan secara berkelompok sesuai kategori masing-masing. Contohnya seperti ini, kisah nenek kebayan adalah cerita fiksi, maka dia berada di kategori fiksi. Kemudian juga seperti yang lainnya, ada karya tulis ilmiah, sastra, autobiografi juga ada. Nah, saat kita ingin membaca suatu artikel yang ada di sini, kita bisa menggunakan tombol read more. Misal kita ingin membaca pantun 4 karat, kita klik read more, maka akan ditampilkan seluruh isi artikelnya. Namun kita tidak bisa melakukan atau memberikan komentar karena kita hanya sebagai pengunjung. Jika ingin memberikan komentar, maka kita harus login atau membuat akun sebagai penulis. Dan untuk penulis akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian di sini kita bisa login sebagai penulis juga. Di sini terdapat login dan register. Apabila belum memiliki akun, kita bisa mengisi form di sini. Apabila dikosongkan, maka akan ada peringatan. Kemudian kita isi. Dari email. Sini apabila passwordnya tidak match, maka akan ada peringatan juga. Sign up. Nah, di sini terlihat berhasil. Oke. Langsung saja login dengan email yang tadi. Ya, berhasil login. Di sini terdapat kita bisa edit profil dan juga di sini ada kumpulan-kumpulan artikel atau tulisan postingan dari penulis lain. Contoh di sini kita juga bisa menambahkan komen dan di bawahnya terdapat komentar dari penulis lain. Kemudian ada profil bisa diakses di sini, di header dan di profil. Contoh di sini terdapat form informasi profil. Apabila kita kosongkan salah satu atau semuanya, maka akan terdapat peringatan seperti ini. Dan apabila kita ganti, nah, only letters dan tidak boleh ada
password harus diisi. Save. Nah, maka di sini profilnya berhasil. Dan di My Post di sini karena kita merupakan penulis baru maka kosong, kita bisa tambah di sini pilih kategori, judul, isi postnya, kemudian pilih gambar. Apabila salah satu tidak diisi maka akan ada peringatan juga seperti sebelumnya. Kita add. Nah, maka akan ada di sini postingan baru. Kita bisa edit dan delete. Contohnya kita akan delete. Akan ada peringatan post ini akan dihapus. Maka klik OK. Maka post berhasil dihapus. Nah, di sini kita bisa edit juga. Di sini kita edit. Misal kategorinya kita ganti menjadi sastra. Menjadi ganti judulnya. Ini saja. Kemudian choose file untuk mengganti gambar. Di sini kita save. Ya, maka akan berganti di sini. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan untuk di bagian admin. Dan dari halaman utama ini, kita akan menuju ke admin. Kita akan login, kita masukkan email dan password saya. Login. Ya, akan ada dashboard yang akan menyambut kita. Selamat datang, dan username saya Ivan Andika. Kita mulai dari kiri. Yang pertama ini dashboard, halaman ini. Lalu profil, kita bisa mengedit profil kita. Misalnya saya ganti nama saya menjadi Stanislaus Desvanya. Namanya tetap, kita masukkan password saya. Kita save. Di sini masih Ivan Andika, tapi setelah kita reload, continue, maka akan berganti ke Stanislaus Desvanya. Begitu juga di dashboard. Lalu selanjutnya itu data kategori adalah kategori yang telah ada di database, yaitu ada 4, fiksi, karya tulis ilmiah, sastra, dan autobiografi. Di sini kita bisa tambah kategori, misalnya pendidikan. Tambahkan. Sehingga di sini akan muncul yang kelima, pendidikan. Lalu kita juga bisa mengedit untuk mengganti namanya, misalkan Flora Fauna. Save. Nah, maka akan berganti. Itu juga kita akan mendelete-nya juga bisa. Akan ada peringatan, yaitu kategori ini akan dihapus, pemberitahuan. Oke, maka akan terhapus. Lalu selanjutnya ke data penulis. Data penulis, di sini kita bisa melihat penulis ada siapa saja yang setelah mendaftarkan diri di website ini. Ada 7 sampai saat ini. Di sini akan ada nama penulis, email, beserta password ini ditambahkan MD5 ya. Namun ini ada yang terlewat mungkin. Nah, di sini kita juga bisa mereset password dari masing-masing penulis. Kita coba reset. Akan ada peringatan password ini akan di-reset. Lalu akan berganti menjadi MD5 ini. Nah, MD5 ini bukan, yaitu artinya akan menjadi password ya. Jadi password dari Udin nantinya adalah password. Begitu, sementara ini seperti itu. Lalu ada rekap postingan, itu jumlah postingan yang sudah ada di website.
Nah, sementara ini jumlahnya ada 4, fiksi, 2 karya tulis ilmiah, 2 sastra, 2 autobiografi. Lalu selanjutnya di pojok kanan atas di sini ada drop down profile dan logout profile. Ini kita kembali ke halaman edit profile tadi. Lalu logout ini untuk logout. Nah, di sini. Ya, kalau begitu sekian saja dari kami semua tentang HiBlog, yaitu website mini blog kami yang sederhana namun fungsional. Nah, jika ada kekurangan, kiranya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.